Jadi pilih pemimpin yang punya jejak menghargai demokrasi itu. Yang begitu aja belum jaminan, apalagi nggak punya jejak. Jadi itu penting itu. Jadi silakan Bapak Ibu di YouTube lihat siapa politisi kemarin yang dukung perpanjangan masa jabatan presiden, ingin nunda pemilu dan lain-lain. Dengan alasan macam-macam itu. Jangan pilih lagi, bahaya. Karena Bapak Ibu yang sekarang jadi guru, jadi dosen, jadi petani, jadi nelayan, mahasiswa, terpaksa nanti kita harus keluar lagi dari rumah untuk menyelamatkan demokrasi kita. Kalau orang-orang begitu terpilih. Rusak pikirannya. Yang kemudian soal demokrasi tadi ya. Jadi gini, awal kita merdeka itu 97% warga bangsa ini buta huruf. Hanya 3% saja yang terpelajar begitu. Tapi lahir pemimpin-pemimpin politik yang pikirannya untuk bangsa. Walaupun cuma 3%. Sekarang terbalik. Ini untuk kita semua nih. Sekarang ini mungkin tinggal 3% ini warga bangsa ini buta huruf. 97% kita ini ya kaum cerdik pandai begitu. Malu kita. Itu. Di generasi kita ini sudah lebih banyak orang pintarnya, rusak bangsa ini di tangan kita. Itu penting. Karena politik soal nilai-nilai. Soal nilai-nilai yang dipegang itu apa begitu. Dan begini, soal memilih pemimpin ini ya, ada buku bagus sekali, tulisan dari Stephen Levinsky. Ini meledak bukunya ini. Silakan nanti teman-teman yang nonton ini di YouTube, cari di Gramedia. Apa namanya, How Democracy Die. Mas Anies kalau nggak salah kemarin baca buku itu juga. Mungkin banyak orang bertanya, apa isinya itu? Jadi di situ Stephen Levinsky dan Daniel Zibart ya, penulis buku itu, membedah soal bagaimana seorang pemimpin yang terpilih ya dapat secara bertahap menumbangkan demokrasi yang membuat dia terpilih itu. Jadi pemimpin itu terpilih melalui proses demokrasi, tapi pasca dia jadi pemimpin ya, dia menumbangkan merusak demokrasi itu sendiri. Jadi di buku cetakan berikutnya ini di bagian depan itu ada tambahan soal Donald Trump dia tulis. Ini penting buat kita. Jadi Stephen mengatakan, sejak awal kita sudah bisa menduga kalau Trump akan merusak demokrasi Amerika. Kenapa? Dia katakan di situ, karena Trump ini sejak dia muda, sejak mahasiswa, ya, tidak pernah dia punya nilai-nilai terhadap demokrasi, terhadap negara gitu, dalam perjalanan hidupnya gitu. Pantaslah kalau dia nanti duduk, ya, dan kemudian duduk tuh, ya, kemudian dia rusak. Salah satu tujuannya dia masuk soal pengepungan Capitol Hill sebagai simbol demokrasi Amerika dan lain-lain begitu. Ini juga penting buat kita, karena tadi kan dikatakan Bang Refli kan yang salah satu yang paling buruk hari ini kan soal demokrasinya, di luar pemberantasan korupsinya, itu, kalau tadi misalnya soal penegakan hukum, gampang ukurnya. Kalau yang maju ini misalnya Refli Harun, misalnya seperti di Amerika, bisa tuh isu itu dibawa. Karena kebetulan kan, wakil presidennya, siapa namanya ini, Biden kemarin itu, ya, Kamala Harris kan jaksa agung negara bagian California, kan gitu. Ini kita bicara soal demokrasinya dulu. Kalau tadi misalnya di sini ada sarjana hukum yang maju, ya, mantan jaksa agung misalnya, bisa kita nilai bagaimana sikapmu dulu terhadap penegakan hukum kan gitu. Tapi soal demokrasi ini semua bisa. Jadi dari 3-4 kandidat di luar sana tinggal lihat. Dan menurut saya seorang Anies Baswedan itu punya jejak bicara soal demokrasi, bicara menghargai demokrasi. Penting ini, kalau kita mau jaminan, ya, kalau terpilih Anies ini, terjaga nggak demokrasi kita ini? Penting sekali tuh, jejak-jejak itu. Itu makanya dalam banyak kesempatan ketika soal periodisasi masa jabatan presiden itu ingin diubah, pemilu reguler ingin diubah itu, saya mengatakan di banyak tempat, catat ini, aktivis politisi yang mendukung soal ya perpanjangan masa jabatan presiden, atau ingin menambah masa jabatan presiden, atau dia setuju menolak pemilu reguler ini. Jangan pilih, bahaya tuh duduk jadi pemimpin di bangsa ini. Ini soal sikap, soal gini harus tegas. Biar kita tidur enak di rumah. Terpilih pemimpin ini enak kita tidur di rumah. Yang bisnis silahkan bisnis, yang ngajar silahkan ngajar. Nggak perlu kita turun lagi keluar dari rumah untuk menyelamatkan demokrasi. Jadi pilih pemimpin yang punya jejak menghargai demokrasi itu. Yang begitu aja belum jaminan, apalagi nggak punya jejak. Jadi Stephen Levinsky mengatakan itu. Di banyak kejadian yang merusak, menumbangkan demokrasi, orang yang terpilih melalui proses demokrasi itu sendiri. Kenapa itu terjadi? Ada banyak indikator. Salah satunya dia katakan. Sejak awal Trump ini sudah bisa kita duga katanya. Karena sejak dari mahasiswa, dia tidak pernah terlibat dalam gerakan pro-demokrasi atau membuat pernyataan sikap soal apa itu demokrasi. Menurut sudut pandang dia gitu. Jadi itu penting itu. Jadi silakan Bapak Ibu di YouTube lihat siapa politisi kemarin yang dukung perpanjangan masa jabatan presiden, ingin nunda pemilu dan lain-lain. Dengan alasan macam-macam itu. Jangan pilih lagi, bahaya. Itu. Karena Bapak Ibu yang sekarang jadi guru, jadi dosen, jadi petani, jadi nelayan, mahasiswa, terpaksa nanti kita harus keluar lagi dari rumah untuk menyelamatkan demokrasi kita. Kalau orang-orang begitu terpilih. Rusak pikirannya tuh.
Itu. Kalau saya kemarin mengatakan, kalau yang jenis begitu maju pemilu, jangan dipilih. Ini kok udah jadi panas ini kita nih. Nah, ini memang. Harus tegas. Ini soal nilai-nilai. Itu. Harus tegas soal ini. Apa yang mau ditakutkan? Ngomong yang benar kok. Edo. Jadi itu, terakhir dari saya begitu, biar minum dulu ini, ya.